Gus Baskara, salah satu cendekiawan Bali, menjelaskan bagaimana proses manusia menjadi Lea. Pria yang aktif di ashram di wilayah Tapak Siring ini menjelaskan bahwa Lea atau Lia adalah hal yang sama saja. Itu hanya perbedaan penyebutan saja, tidak ada perbedaan makna sebutnya. Hanya saja selama ini memang Lea menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Bali. Sebab Lea kerap dikaitkan dengan hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat Bali. Hanya saja ketika memahami Lea lebih utuh, kata dia, Lea itu bukan hanya sebuah mitos namun juga fakta. Maksud saya, fakta di sini jadi Lea itu bukan saja cerita dongeng yang tidak berujung atau berpangkal, tegasnya. Namun ketika disebut sebagai sebuah fakta bahwa Lea adalah sebuah metode atau pengetahuan, kemudian metode tersebut ada tulisan, catatan, dan literasinya, di mana disebutkan dengan jelas bagaimana tahapan, proses perubahan, dan lain sebagainya. Bahkan ketika zaman Belanda, teks lontar tentang pengeleakan adalah salah satu benda berharga bagi penjajah, sebutnya. Sehingga bukan rahasia umum lagi bahwa selain menjarah rempah-rempah pada masa penjajahan, Belanda juga membawa serta banyak teks naskah kuno, lontar, dan lain sebagainya ke negaranya. Termasuk di dalamnya adalah teks-teks yang membahas tentang Lea. Kepentingan mereka adalah ingin belajar, sebab ketika ekspansi dan invasi mereka ke Bali, tidaklah mudah menaklukkan Pulau Dewata ini, sebutnya. Sebab tak dapat dipungkiri, Lea pun merupakan satu metode yang digunakan untuk melawan Belanda pada era kolonialisme itu. Tetapi Gus Baskara mengingatkan, seseorang yang ingin mempelajari Lea ini haruslah mampu dalam mengendalikan segala hal termasuk dirinya sendiri. Pandangan buruk tentang Lea tidak dipungkiri dari pergeseran pengertian atas Lea itu sendiri. Tak jarang Lea juga ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif dari kisah seseorang yang manipulatif. Semisal karena rasa iri dengki kemudian seseorang menfitnah lawan atau saingannya dengan bahasa bisa ngeleak dan dikonotasikan dengan hal jahat. Seperti dalam politik ekonomi, untuk menjatuhkan lawannya kadang digunakan kata Lea ini, ujarnya. Gus Baskara menyebutkan Lea dalam teks-teks kuno asli memang ada dan dituliskan dengan jelas. Teks-teks ini bisa didapatkan di museum seperti Gedong Kertio, Dinas Kebudayaan Denpasar, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa naskah telah diterjemahkan dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah dipelajari. Jadi itu adalah fakta karena ada metodenya, tegasnya kembali. Satu hal prinsip, lanjut dia, seseorang yang mempelajari ilmu Lea tidak akan menampakkan diri dan menunjukkan identitasnya. Itu adalah pantangan dan bukan sesuatu untuk ditonton atau dipamerkan, sebab merupakan bagian dari yoga, jelasnya. Sehingga bukan suatu tontonan atau menghibur atau menakut-nakuti. Sehingga apabila seseorang yang melihat penampakan Lea itu bukan tanpa sengaja memperlihatkannya, tetapi lebih kepada tanpa sengaja, katanya. Sejatinya Lea ini sebagai warisan harus dijaga nilai dan kesakralannya, bukan dipamerkan apalagi dianalogikan sebagai sesuatu yang buruk. Celakanya ketika image Lea itu sudah sangat liar sekali, bahkan kerap dijadikan sebagai bahan fitnah atau bahan untuk menjatuhkan orang lain, sehingga Lea ini menjadi momok yang sangat menakutkan, jelasnya. Sehingga banyak yang tidak mau belajar dan memahami arti Lea yang sebenarnya.
Padahal jika merujuk teks asli bahwa ajaran pengeleakan adalah turunan dari Kawisesan atau Kediatmikan. Lanjutnya, Kawisesan di Bali dibagi menjadi dua, yakni Kawisesan Pangiwo atau kiri dan Kawisesan Panengan atau kanan. Namun jangan diartikan baik dan jahat atau hitam dan putih, karena perbedaannya dilihat dari pengolahan energinya, jelas Gus Baskara. Apabila seseorang belajar Pangiwo, maka yang dipuja adalah aspek Ida Batari atau feminisme. Sehingga pengeleakan itu adalah bagian dari praktek yoga yang memuja Batari, yakni Batari Durga. Sedangkan Panengan adalah kebalikan dari Pangiwo karena bersifat maskulin. Kemudian Pangiwo kembali menurunkan banyak aspek. Secara garis besar akan dibagi menjadi dua, yakni Pangiwo Agung dan Pangiwo Ugeg. Pangiwo Agung adalah ajaran Pangiwo yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Digunakan sebagai jalan spiritual untuk mencapai tujuan kehidupan khususnya umat Hindu, yaitu moksha atau kebebasan dan kebahagiaan sejati. Kemudian ada Pangiwo Ugeg. Nah, ini menyalahgunakan dan biasanya menggunakan Pangiwo untuk menyakiti orang lain, katanya. Sehingga tidak bisa digeneralisasi bahwa ilmu Pangiwo itu jahat semuanya. Sebab yang jahat adalah oknum orang yang menggunakannya untuk kepentingan jahat. Sama halnya bom, jika seseorang yang merakit bom untuk menyakiti orang lain, maka orang itulah yang jahat, bukan bomnya, tegas penekun spiritual ini. Sama halnya dengan pisau yang seharusnya digunakan untuk hal positif, bukan untuk menyakiti orang lain. Demikian juga untuk ilmu Pangiwo, jika di tangan yang salah maka ujungnya juga tidak baik, sebutnya. Untuk itu dalam masyarakat Bali dikenal dua istilah, yakni Lea Ugeg dan Lea Agung. Satu lagi ada namanya Lea Matah. Jadi Lea Matah ini tidak pernah belajar pengeleakan, tetapi malah menyalahgunakannya seperti memfitnah dan menyakiti orang lain, ujarnya. Gus Baskara mencontohkan bahwa Lea Matah ini semisal berpakaian spiritualis namun kelakuannya tidak mencerminkan hal suci. Lea Matah ini sudah dipastikan tidak akan mempelajari sastra. Sumber tribunbali.com.